tetap mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Ketujuh, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Kedelapan, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Kekurangan dari model pembelajaran problem based learning adalah satu, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Untuk mitigasinya yaitu cara mengatasi kekurangan dari model pembelajaran basic learning adalah satu, memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara langsung, dan membimbing siswa yang kurang aktif agar lebih aktif. Ketiga, membantu siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi. Keempatnya, memastikan waktu yang dibutuhkan harus cukup dalam pemecahan masalah dan guru selalu memantau kegiatan pembelajaran. Ini seperti ini Bu, LK 2.2 saya, mohon pencerahannya Bu. Bu dosen dan Bu Rita, mohon pencerahannya dari Iya, oke LK Ibu, mangga. Ya, di 2.2 scroll ke saya. bawah. Scroll ke bawah dulu, Bu. Ya, sip. Ke lebih ituan, ke labasan. Ke atas lagi, Bu, dulu. Siap. Stop. Siswa belum bisa memahami konsep bilangan bulat secara kontekstual. Baik, tadi jurnalnya kalau nggak salah ada yang 2014 ya, Bu? Yang bawah. Nah, itu berarti sudah 9 tahun yang Ya, lalu. Nah, yang ini itu ya, nanti ya. diperbarui. Kemudian yang mitigasi, Bu. Mitigasi. Memotivasi, iya. Baik, melibatkan siswa. Membantu siswa. Oke, sepertinya sudah tidak ada masalah. Tadi koreksinya hanya di jurnalnya saja, Bu. Oke. Yap, yang lainnya Yang sudah ini ini. enggak apa-apa ya Bu. 2018 apa, Bu? 5 tahun. Nah, Batas oke. maksimal. Oke. Oke, Terus untuk oke. kekurangan dan mitigasinya sudah cukup. Dari Oke. kelebihan, kekurangan, dan itunya juga sudah nyambung, Bu. Oke, Bu. Matur suwun Bu Rita. Ada tambahan, Bu Ibu Lala, Rita. barangkali. Ya, sama-sama, Bu. Headset dulu. Oke, Bu. Ini saya ingin menambahkan, suara sudah terdengar, Bu? Sudah Sudah Bu. terdengar? Oke, Oke. sudah. Nah, baik. Ibu, saya ingin paling atas Bu judul tabelnya, Bu. Kalau untuk yang kontennya sudah oke. Di kolom 6, Bu, paling atas ada tulisannya kekurangan, harusnya kekurangan, Bu.
Ini kekurangan, Bu. Oh, atas yang biru. Oh, ini Atas lagi, baca. nih kekurangan. Masa? Kekurangan. Oh iya. Iya. Kayak, aduh maaf ya mata saya sedikit nakal. Tapi Iya. yang ini sudah oke. Terima kasih Bu atas koreksinya. Ya. Di sini sudah oke ya? Sudah nakal. Manakala Bu, manakalanya ini Oh iya, manakala. Betul. Kurang teliti saya. Manakala. Itu manakalanya dihapus itu. Langsung dia siswa Mana tidak yang Jika, memiliki Pak, jika kali ya, atau Bu, diganti jika. jika apa? Ya, oke Oh, jika. jika. Ya. Nanti Bu Rita, kita tenang ya, ada asisten, ada Pak Agus bisa membantu. Oh, Alhamdulillah. siap, betul. Oke, sampun Bu. Alhamdulillah, Bu Sri upload ya. Nggih, matur suwun Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita lagi nih yang belum, yang masih mau bertanya di 2.2. Sebelum kita bahas di 2.3, karena saya lihat Ibu Sri Hartati juga sudah mulai menulis di 2.3. Tadi saya Iya. keintip ya file foldernya. Ibu Juningsi, gimana Bu Juningsi? Masih ada masalah kah? Tamu kita sudah datang nih Bu Rita, Pak Iya, Toto. Pak Toto, ya betul. Senyumnya udah mulai beda ya Bu ya? Ya udah beda, berarti sudah ini ya, terselesaikan permasalahannya. Pak masih di mute Pak. Coba ya Bu ya. Bismillah. Mangga Oke. Ibu Juningsi, kemarin baru 2.1 soalnya. Oleh Bu Mudah-mudahan Juningsi tuh. masalahnya sudah terpilih cuma 1 ya Bu ya. Kemarin masih 3 soalnya. Udah keluar ya Bu? Masih muter ya Bu sebelah. Oh. Ulala, Purita nanti habis ini Masih saya loading. ya. Harga 2.2. Mangga Ibu. Udah di booking nih. Angkat tangan, raise hand. Luar biasa kelompok ini tuh ya Bu, semangat luar biasa. Jam 10 kurang 5 sudah pada nongol gitu. Mantap. Mangga Ibu Udah keluar. Juningsi. Sudah terlihat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang dipilih untuk diatasi adalah motivasi belajar siswa rendah dalam pembelajaran matematika operasi bilangan bulat campuran. Penyebab masalah motivasi belajar peserta didik rendah. Pembelajaran kurang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Kurangnya inovasi dalam pembelajaran matematika. Siswa lebih tertarik main HP di game. Solusi yang dipilih Bu, siswa lebih tertarik main HP di games. Gimana ya Bu ya? Main game di HP. Tenang Bu, jangan panik Bu. Tenang. Kalimat yang kedua juga Bu, perasaan rancu. Pembelajaran kurang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Nah, maksudnya apa tuh Bu? Pembelajaran kurang menarik perhatian siswa. Oh ya, menarik perhatian siswa. Oh iya, siap. Udah. Saya yang salah intonasi. Lanjut Bu. Terlalu dekat Bu, jadinya bingung. Solusi yang dipilih adalah model PBL. Ya. Deskripsi penggunaan model PBL bisa dijadikan alternatif model pembelajaran yang menarik dan mendorong peserta didik untuk aktif. Perlu persiapan matang dan peserta didik yang kondusif dalam menggunakan model PBL.
Model PBL sangat membantu dalam pembelajaran matematika untuk menumbuhkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Kelebihan dari solusi yang dipilih adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik, menantang kemampuan siswa, serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Siswa berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, mendorong siswa mempelajari materi dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan kemampuan sosial. Kelemahannya mengalami kesulitan dalam perubahan kebiasaan belajar dari semula, belajar dengan mendengar, mencatat, dan menghafal informasi yang disampaikan guru menjadi kok ini putus ya ngetiknya Ke enter kayaknya Bu, ke enter. Jadi itu jadi poin 2. Harusnya jangan di enter Bu. Betul itu masih nyambung, cuma itu jadi poin 2 Bu. Kayaknya mindahinnya itu ke enter gitu. oh ya, menghafal informasi yang disampaikan guru menjadi ininya Ya, nomor 2-nya dihapus aja Bu, di delete. menghafal informasi. Nah, gitu. Belajar dengan cara mencari data, menganalisis, menyusun kesimpulan. Membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode konvensional. Siswa enggan mencoba menyelesaikan masalah. Mitigasinya. Enggan mencoba menyelesaikan masalah. Terus Ke atas Bu, mitigasinya. rencana investigasi kelemahan solusi untuk mengatasi kelemahan PBL diantaranya memberikan motivasi kepada siswa dan membuat kondisi belajar menjadi menyenangkan, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara langsung dan membimbing siswa yang kurang aktif agar lebih aktif. Memastikan waktu yang dibutuhkan harus cukup dalam pemecahan masalah dan guru selalu memantau kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bu, benar enggak? Mohon koreksi lagi kalau salah. Oke, Bu, Ibu, Ya, Bu, bisa dengar suara saya? Oke, ke atas ya. Nah, ini saya sudah lihat apa yang sudah Ibu tuliskan. Nah, di sini sudah mulai berubah ya, Ibu Rita. Di sini sudah Betul. banyak perubahan yang Perubahan. sudah keren ya. Kelemahannya juga sudah oke. Kalau saya lihat sih sudah mulai nyambung ya. Nah, hanya saja tinggal tata cara menulisnya saja, Bu. Betul. Ya, tata menulisnya coba yang kolom 7, memberikan. Coba Bu, Satunya kata-katanya banyak yang digeser aja. typo, ya. Iya. Ya, ya, kolom 7, kolom terakhir. Memberikan motivasi kepada siswa, dan memberikan motivasi. Ya. Nah, jadi Satunya digeser dulu Bu, dirapihin, belajar rapih. dirapikan biar kami ya betul. Ya. Kemudian yang ini Bu, yang deskripsi coba Bu. Ya, Nah, di deskripsi. situ ya. Itu Motivasi. kan penggunaan model PBL.
pembelajaran yang menarik dan mendorong peserta didik untuk aktif. Nah, terus yang di bawahnya Perlu perlu persiapan. persiapan yang matang dan peserta didik. Nanti dulu Bu, jangan di-scroll ke bawah. Itu tuh masuk ke deskripsi atau gimana ya? Perlu Itu kayak persiapan perlu persiapan apa? Berarti maksudnya lebih ke kelemahan ya, Bu. Iya betul, perlu persiapannya dihapus ya Bu ya. Ya, perlu persiapannya dihapus, Bu. Coba ke atas, Bu. Yang deskripsi, Bu. Nah, itu stop. Peserta didik untuk aktif. Nah, peserta didik sampai model PBL itu dihapus sepertinya, Bu. Perlu persiapan yang matang dan peserta didik yang kondusif dalam menggunakan PBL. Nah, itunya lebih ke kelemahan sepertinya. Dihapus Ya, dihapus aja. peserta didik yang kondusif dalam Ya. Nah, dari situ sampai ke PBL. Save. Nah, itu di-delete aja. Backspace. Nah, itu sampai itu. Oke. Kelebihan, Bu. Nah, sip. Kemudian nanti setiap itunya ya mau dikasih strip atau poin boleh. Atau di enter satu aja Bu, jedanya ini terlalu rapat. Terlalu rapat. Jadi agak pusing gitu ya. Di enter sekali aja Bu. Sudah, kalau isinya sih sudah cukup ya Bu Lala, sudah Oke, mulai sudah bagus, tinggal menulisnya sudah saja mulai ya Bu mengarah ya. ya. Paling Pinter ya. cakep. Saya bangga Udah ya Bu mulai Rita ya. terbiasa. Betul, berapa Kita hari kita bangga ketemu ya. udah mulai rapi, Keren. sudah mulai ini. Udah mulai Sudah keren. mulai Tinggal terbiasa. menulisnya. Share screen juga sudah tidak mencari-cari letak Iya. share screen-nya di mana. Bagus, gak usah gitu deh, tangannya biasa aja. Iya. Biasa aja. Ini udah tuh berarti keluar ya Bu. Iya, Ya, sudah Ibu. Sip, Oke. tinggal diupload ya Bu Upload ya. ya, Bu. Mangga. Dirapihkan dulu sebelum diupload ya Ya, Bu. saya bangga deh. 2.2 selesai, kita lanjut ke 2.3. Betul. Bu Apri Mangga siap? boleh di plus. Bu Apri Bu Apri mangga. siap ya? Share screen dulu. Belum tak buka. Dibuka dulu filenya Bu. Nanti kalau lari ke Oke. folder Pak Agus bisa ngintip. Iya, nanti kelihatan. Iya betul. Pak Toto 2.4 siap ya? Dua titik dua dulu Bu. Masih loading ya Bu? Nampak Bu, sudah aman. Sudah keluar. Oke, sudah Bu. Wis Oh, ya. metu Bu. Aduh. Semalam saya pusing garap 2 LK ini. Oh mantap. 2.1. Jebule Kita ya obati Pak Agus. pusingnya biar. Ya. Iya. Silakan Udah Bu, tak upload biar Mangga. tuntas dua-duanya ya. semalam. Untuk LK 2.2 waktu kemarin itu yang penentuan solusi kan ini ya Bu, ibaratnya masih memilih kan ada Antara model strategi atau dengan media media. itu ya Betul. Bu. Ya. Itu ya Bu. Nah, menurut saya masih cenderung masih penasaran yang model yang ini TGT. yang pakai Mangga, TGT Bu. tipe kooperatif tipe TGT. Siap, mangga. Cuman untuk materinya saya tak ganti waktu itu kan aljabar karena mungkin penyelesaiannya butuh proses waktu lama ya Bu.
saya tak ganti materinya yang ini, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu. Sip. Ya, lebih Yang simpel. itu kan tidak butuh waktu lama dalam menyelesaikan atau menjawab soal, misalkan kalau di tipe TGT ini, Bu. Nah, enggak, betul. Berarti Kemudian materinya yang untuk diganti ya, Bu ya? iya, itu sama di sisi PS breakingnya itu masih tetap. Berarti kemarin saya waktu presentase terus di ini tak rubah, yang saya pilih TGT sama S breaking. Untuk yang lainnya itu masih sama yang kemarin dipresentasikan. Terutama bedanya tak cuman ini yang deskripsi ya. Untuk TGT itu isinya penggunaan model pembelajaran TGT itu salah satu model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh peserta didik tanpa harus ada perbedaan kaitannya dengan status atau misalkan akademik atau apa, dan kemudian melibatkan peranannya itu peserta didik sebagai tutor sebaya, berarti nanti saling bekerja sama, ibaratnya mengajari satu teman dengan teman yang lain, kaitannya dengan P5 yaitu. Yep. Kemudian dan mengandung unsur permainan serta penguatan gitu. Kemudian kelebihan dan kekurangannya itu kemarin saya tak kerti kalimatnya, katanya kepanjangan, tak kerti ini. Tak kerti Itu ya. tak ngerti apa, Bu? Tak ngerti, Bu. Aduh, kosakata baru lagi. Iya. Tak ngerti. Tak pilih yang poin Dipersingkat gitu, tak kerti. Mana kalah tak ngerti. Yang pertama, ini semua peserta didik terlibat aktif dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang ketiga, pembelajaran lebih menyenangkan karena adanya permainan dan turnamen. Yang keempat, peserta didik lebih bersemangat karena adanya penghargaan pada kelompok terbaik. Untuk kekurangannya ya juga tak kerti lagi. Satu, membutuhkan persiapannya lebih banyak, pemilihan materi pelajaran harus tepat, kemudian membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, kaitannya dengan prosesnya itu, persiapannya harus matang dulu. Persiapannya ya ibaratnya kayak kan enggak kayak mengajar langsung gitu ya, untuk dipersiapkan lembar kerjanya atau asesmennya atau misalkan soal-soalnya yang nanti dimasukkan dalam, ibaratnya selain model juga kita juga butuh media kan gitu ya, biar anak ya, betul. bisa paham maksudnya gitu, untuk dalam waktu yang lama dalam pelaksanaannya, kaitannya persiapannya. Untuk ice breakingnya kemarin sama, tidak saya kerti baratnya. Terus untuk mitigasinya juga sama kemarin, cuman ya tambahan sedikit. Kalau di ice breaking kelemahannya itu bisa diatasi dengan ya yang pilih ice breaking yang efektif dan sederhana gitu. Begitu Bu Lala, Bu Rita, mohon koreksinya apabila salah lagi, pusing saya. Baik, tak kerti waktunya, Bu. Tak kerti. Bu Apri, kalau saya punya jempol 10, saya keluarkan Belum. semua, Bu. Tapi saya punya 2, saya keluarkan. Oke. Saya tambah 2, Bu. Tambah 2. Oke, sudah Itu oke. paling kata-kata di CCP diganti Iya, apa ya, Bu iya. Lala baiknya? Di CCP. Mana Apa coba ya? Yang ice breaking tuh, Bu. Oh, diberikan Ini diselipkan atau gimana? Diselingi. Diselingi ya. diselingi? Oh iya. Jadi kecap.
Oh, dikeret Ibu. Karena lewat mana yang Ya, Pak? Baik, Bu. diselingi. Iya. Tapi Eh, Ibu Itu Rita, masih di caps lock, Bu. Ya. Bu Rita, saya Nggih, bahagia loh Bu Rita. Saya harus Kenapa, Bu? bangga. Mereka sudah menyampaikan sudah apa tadi malam itu begadang ya Bu ya. Betul. Mereka itu penuh Iya. dengan pusing, tapi Tanggung pagi ini jawab. ketemu Ih, dengan ceria kita banget gitu tersenyum ya. gitu ya. Tersenyumnya itu dalam duka atau Bismillah, dalam Bu. Ya Allah. Mau liburan, Semoga Bu. Jadi liburan. senyum. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi ya kan kalau kita diskusinya nyantai, nggak tegang begini, saya yakin Bapak dan Ibunya juga mengeksplornya itu lebih lebih santai lagi ya Bapak Ibu ya, Iya, nggak ada betul, rasa betul. tegang. Oh saya Iya, iya. tidak malu untuk bertanya, tidak malu untuk Mm-mm. memaparkan. Ini yang saya sangat sukai dari Bapak dan Ibu semuanya. Ah keren, ini hebat. Ya baik. Mbak Pri, terima kasih Mbak Pri, sudah bagus Dalam, tadi nggih, dikerti nggih, sama Bu. si Cipi dihilangin loh Bu. Yang Iya, ini udah pusing, tak Bu. ganti, diselingi. Oh, iya. Berarti ini Oke. diupload lagi apa gimana, Sudah Bu? diupload? Oh, Ya. udahlah kalau udah diupload kan belum Udah tak diedit, Bu. upload semalam, Upload iya. aja, upload. Kalau misalnya tadi ada yang ini diupload aja lagi. Saya kan belum nilai Bu sengaja hari ini. Oh, iya. Iya, Oke. kan nilainya mau bagus nggak nih? Kalau saya mau Bagus saklek, dong. Iya, Harus, bagus. Pak. kalau saya mau Harus, Bu. saklek, Harus Biar bagus. Dikerti. Iya, Mau biar dikerti kamu. enggak Jangan dikerti nilainya, rasa Bu. pusingnya terbalaskan. Iya, oke. betul. Sama Puas saya ya, Bu kesempatan. ya. Kasih kesempatan Puas ya, puas, Bu ya. Alhamdulillah ya. Baik, Kalau Pri, misalnya terima dikoreksi. kasih. Ya. Nggih, Bu. Sopo Matur meneh suwun iki? nggih, Bu. Nggih. Sopo meneh, sopo meneh. Apa meneh? 2.2 yang masih bingung, mangga Pak Toto. Kalau sudah, kita mau ke 2.3. Nggih, Bu. Oke, Pak Saya, Toto Bu, boleh, silakan. Bu. Oh, silakan Pak Mangga. Toto. Tuh kan sudah 2.4 tuh. Diumpetin Bu, sekarang di WinRAR Bu, sengaja. Enggak, Bu. Diumpetin 2.4-nya nih. Kasih, Pak. Oke, masih Muncul, loading Bu. Pak. Belum Pak, masih loading. Tuh. Ini ada pekerja mana? Mana ini? Belum keluar. Udah, Bu. Sudah, Pak. Udah Pak. kelihatan. Oh. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, maaf saya menyela. Pak Toto, mata saya jangan siksa, tolong perbesar sedikit. Oke, Bu. Ya. Udah, Bu. Mantap. Cukup. Oke. Dari atas dulu, oke. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Oke, Pagi. pagi. Wes, mantap nih, intonasinya sudah rada ditekan kan. Alhamdulillah. Keren. Ini mohon maaf sebelumnya tadi nggak bisa langsung masuk karena di sini sinyalnya, Bu, agak sulit. Kebetulan tadi di rumah nggak ada sinyal, kemudian ke sekolah lah ini malah ke tempat depan rumah orang ini di Wes, mantap. WiFi ini. Pejuang sinyal, pejuang wifi. Iya. Pejuang sinyal. Aduh. Oke, semangat Pak. Kebetulan Insya Allah. paketan juga sudah limit jadinya nggak nyambung Bu untuk Oh, ikut ini. pantas. Itu masalahnya berarti, Pak. Nggih. Nah, ini Bu, saya mau mempresentasikan untuk LK 2.2 punya saya gitu ya. Nah, di sini untuk masalah yang dipilih dan diatasi itu mengenai motivasi rendahnya belajar siswa pada materi perbandingan trigonometri. Kemudian penyebab masalahnya kemarin yang saya tuliskan cantum di sini adalah proses pembelajaran masih monoton atau masih konvensional. Kemudian solusi yang dipilih sebagai alternatif
untuk apa namanya meningkatkan motivasi ini, saya ambil penerapan metode problem solving untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian untuk deskripsinya, metode problem solving adalah metode pembelajaran yang pertama menstimulasi peserta didik untuk memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah. Yang kedua, membantu siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis masalah sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Kemudian, kelebihan dari problem solving, diantaranya pertama, siswa terlatih untuk belajar mandiri. Siswa terbiasa dihadapkan pada masalah nyata, siswa memiliki kemampuan menganalisis masalah, siswa merasa bangga saat ia berhasil memecahkan masalah, siswa mendapatkan pengetahuan yang melekat dalam ingatannya. Kemudian kelemahan untuk problem solving, kesulitan mencari masalah yang sesuai dengan bidang studi. Waktu dan proses yang dibutuhkan lebih lama dari model pembelajaran konvensional. Untuk beberapa jenis mata pelajaran, masalah yang diberikan kepada siswa membutuhkan biaya tenaga tambahan. Yang mitigasi kelemahan dari metode problem solving. Yang pertama, mengharuskan siswa berperan aktif dalam dan mampu berpikir dalam memecahkan masalah. Kebalikan dari ini Pak Bu, dari nomor 1. Yang kedua, mengenai manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, memberikan penjelasan untuk mengambil alternatif penyelesaian masalah yang lebih cepat sehingga efektif waktu dan tenaga. Itu yang bisa saya sampaikan untuk penentuan solusi pada LK 2.2 Bu. Ini mohon untuk revisi atau apa yang berhubungan dengan yang sudah saya tuangkan dalam LK 2.2 Bu. Mohon bimbingannya kepada Ibu dosen dan Ibu Pamong serta rekan-rekan senior-senior saya di kelompok 2. Dari saya terima kasih Bu. Mangga Ibu, Bapak, Ibu Pamong, Ibu dosen untuk revisinya atau untuk pencerahan buat saya, karena di sini saya masih belum lihai Bu, gitu. Apalagi ini merupakan kayak hal yang baru buat saya karena baru pertama kali ikut PPG gitu Bu. Emang mau berapa kali Pak? Semuanya baru 1 kali Pak. Semua juga sama pertama kali. Pak Toto, aduh, Ada. mau berapa kali Pak? Cuma baru pertama Pak Toto. Berapa kali? Aduh, Masya Allah. Sabtu ceria ya kita ini, Iya, Masya Allah. betul. Saya senang sekali. Dapat wifi gratis Pak, Bu, dan Ibu. ceria Bu. Oke, Pak, ke atas kan Pak. Pak ini belum di itu ya Pak, belum digeret ya. Itu masih kosong-kosong kolomnya ya Pak ya. Nanti ke enter itu. Yang mana Bu? Ke atas kan lagi Pak. Yang di atas tabel yang Nah. pertama Pak. Nah, itu tabel pertama tuh. Nah itu, Bawah, nih, ya, tuh. bolong-bolong. Di bawah jelaskan singkat dan solusi Kan yang singkat itu. ini. Iya, nah Ya, itu itu. tabel itu. Ke atas lagi. Nah, kursornya ke atas lagi. Nah, up. Nah, yang di situ kan kolomnya tuh Pak luas. Nanti dipersempit ya. Oh iya Bu ya. Iya, tinggal di ini backspace aja Pak. Gini ya Bu. Ya, Nah, oke. Betul Pak. Oke, jadi rapih nantinya. Oh, oke. Iya. Sudah oke ya Saya Bu Rika terkait ya? ini. ya yang ini aja mungkin Bu, yang Ada yang kurang mitigasi sedikit? coba Pak. Ya, Iya, mitigasi. Yang mitigasi ya Bu ya. Betul, poin pertama. Mengharuskan siswa. Nah, itu yang mengharuskannya kayaknya kurang tepat ya Bu. Kayaknya Iya. mengharuskan gitu. Mungkin Iya. membimbing Atau membantu Membimbing ya, Bu. siswa Ya, untuk membantu, lebih ya, berperan betul. aktif Ya, dalam jadi jangan KDP. pakai kata Nggih, Bu, mengharuskan nggih. kali.
Membantu ya Bu ya. Jadi Iya, kayaknya itu membantu. pemaksaan banget gitu, Pak. Membantu siswa Ya, untuk berperan aktif. RPP sip. nampilkan Untuk berperan berapa aktif. belajar Selasa. Pak Edi, Ya. di close dulu Pak Edi suaranya. Maaf. Oh ya ini maaf Bu, Ini barangkali di ini kedengaran ramai ini suara mobil lewat ini karena di depan jalan Bu. Ya, Mohon maaf Oke, barangkali gitu. kalau di depan jalan tidak apa-apa, tapi kalau di tengah jalan Bapak nggak boleh. Iya betul. Ya, awas, Pak. Oke. Bermasalah Iya itu. makanya saya bilangnya di depan jalan Bu, barangkali. Oke, silakan. Baik, sudah Mitigasinya isinya ya. sudah oke ya mitigasi. Ya, Nah, oke, tadi aja mitigasinya paling. sudah oke, sudah lengkap semuanya, mantap. Bisa Alhamdulillah ya Bu, diunggah ya Bu Bu ya. Rita ya. Kemarin kita Betul. satu sesi oke, sekarang juga sudah oke lagi. Oke Pak, Sudah bisa tinggal diunggah upload. lagi ya Bu ya. Nggak usah, Bapak Oke. langsung 2.3 ya, siapin ya Pak. Nanti kita presentasi lagi. Oke, oke. Ampun ya Bu Rita ya, oke. Betul. Luar Oke. biasa. Ya, Baik, luar biasa keren Pak Toto. Semuanya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Silakan. Tutup Oke. ya Bu ya. Tutup langsung ya. upload ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu Sri kayaknya Next, sudah Ibu siap. Sri nih udah raise hand, betul. Mangga Oke. Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu Lala, Ibu Rita. Saya ingin mencoba menunjukkan hasil LK 2.2. Silakan Bu. Ya. Nah, kemarin saya mencoba untuk mengangkat masalah rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi persamaan kuadrat. Penyebab masalahnya ada beberapa. Di sini yang saya titik beratkan adalah karena siswa belum menguasai konsep pasca prosedur untuk memahami soal yang diberikan, terus kemudian siswa kurang teliti dalam operasi hitung. Mohon maaf Ibu Sri, bisa nggak mikrofonnya lebih didekatkan? Karena di saya suaranya kayak hilang timbul. Halo. Coba Bu. Udah Bu. Oh, oke. Ya. Oke, udah. Penyebab masalahnya ada beberapa. Intinya di sini saya akan menggunakan metode atau strategi problem solving, Bu. Berarti yang sama mirip dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Toto. Cuma mungkin penyajiannya aja yang agak beda. Nah, di sini saya mendeskripsikan bahwa problem masalah yang dimaksud berarti di sini adalah siswa melakukan soal non rutin. Yang dimaksud soal non rutin berarti ya soal matematika. Jadi saya nukil dari usia kita tahun 2021. Terus siswa ini pemahaman dan keterampilan siswa kan apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan sampai dengan penyelesaiannya. Lalu menyimpulkannya seperti itu. Nah, saya ambil juga pendapatnya Utami dan Puspitasari bahwa permasalahan dalam soal cerita itu pada umumnya adalah permasalahan yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk uraian. Kemudian kolom pada kelebihan dari strategi problem solving diantaranya
siswa mendapat pemahaman yang bermakna. Kemudian siswa terbiasa berkarakter matematika. Dalam karakter matematika, beberapa di antaranya adalah siswa dituntut untuk teliti, bisa membaca, memahami, pantang menyerah, disiplin, dan seterusnya. Kemudian di sini problem solving itu juga dapat membiasakan para siswa untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Permasalahan yang ada dalam kehidupan, baik di keluarga, masyarakat, maupun pada dunia pekerjaan nantinya. Kemudian, problem solving, selain ada kelebihan juga ada kekurangannya, berarti berkebalikan. Hampir sama mirip dengan yang Pak Toto tadi uraikan, yaitu diantaranya bahwa problem solving itu sangat memerlukan arahan dari para pendidik atau kita atau di sekitarnya untuk bisa menyelesaikan masalah pada tingkat kesulitan cara berpikir siswa. Yang dimaksudkan berarti di sini bimbingan ya Bu. Kemudian memerlukan waktu yang cukup banyak karena untuk menyelesaikan soal tidak hanya dalam satu langkah saja, tetapi melalui beberapa langkah. Kemudian kekurangan yang lain, siswa bisa mengubah kebiasaan belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru yang menjadikan belajar itu dengan banyak berpikir dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Yang terakhir, mitigasinya berarti di situ maksudnya berarti penanganan dari kelemahan itu ya Bu, yaitu melatih secara berlahan-lahan dan memberikan Mohon soal-soal maaf Bu Sri, non-rutin. kalau melatih bukan berlahan-lahan Bu, itu tanah Bu, bertahan-tahan. Perlahan-lahan, pelan-pelan. Perlahan. PP, ya perlahan-lahan bukan Perlahan-lahan, Bu, berlahan-lahan maaf. ya. Baik, lanjut. Perlahan-lahan dan kemudian membahasnya bersama guru. Mitigasi yang lain yaitu dengan keuletan dan pantang menyerah dari guru yang mendampingi dan mengarahkan siswanya untuk belajar, bahkan sampai di luar jam pembelajaran, contohnya pada saat istirahat dan seterusnya. Seperti itu Bu, mohon koreksinya, barangkali masih ada yang perlu diperbaiki dari teman-teman juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu, di-up dulu Bu, ke atas dulu. Udah ya? Ya. Udahnya Profesor. Sudah mulai ini ya Bu ya? Sudah mulai oke semua Ya, ya Bu sudah Rika? rapi. Ya, Ya, betul. sudah rapi ya? Oke, Sudah mulai paham. jadi aman ya Bu ya? Sudah Iya. aman ya? Oke. Ya, Sudah Ibu Terus, aman Bu Sri? Sudah boleh ya. di-upload, iya. sudah Mungkin bagus ya ya? Bu, Terima kasih banyak sudah Ibu mulai banyak yang Lala, Bu presentasi, Rika. bisa mengambil Iya. pelajaran dari teman-teman yang sudah presentasi. Jadi alhamdulillah semakin ke sini sudah makin terampil, sudah makin rapi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini suatu kebanggaan untuk kita berdua ya, Bu Sri. Rika, ya alhamdulillah. Yang lain masih ada yang tanyakan, Ibu Sri? Alhamdulillah sudah bagus ya Bu ya. Ini Mohon Langsung saran upload ya Bu ya. berikutnya ke LK garisnya 23 Ibu. deskripsi bolong. Iya, iya. Kurang jatuh Bu Deskripsi tulisannya. garisnya Oh boleh. iya. Ini Yang bawah. lanjutan ke bawahnya. Oh masih ada. Oh ya. Kenapa bisa bolong ya Bu? Iya. Begitu. Kok bisa bolong ya Bu ya? Iya. Ya Jadi udahlah. ini di manual apa ya Bu? Iya, nanti saya revisi Ya nggak Bu. apa-apa. Iya Format oke. garisnya. Iya. Tutup nih Bu. Ya Cukup siap, terima boleh. kasih. Baik, Nah, yang lain. yang lain masih ada yang ini, kalau enggak kita lanjut di LK 2.3. Karena saya Betul. yakin ada yang sudah siap nih dengan LK 2.3. Kita presentasikan saja. Sudah Bu Yani, mau ada yang tanyakan atau mau menampilkan? Atau sudah cukup? Saya belum mendengar suaranya Ibu Yani. Pak Edi mah udah ya, aman ya kemarin. Ya. Langsung 2.3 aja kali ya? Ya, boleh Bu Bu. Fikri mah gimana?
mau Iya, mau Bu Fikri menyampaikan? dari kemarin nih. 2.3-nya belum selesai. Oh iya, Bu Baru Fikri. 2 kali. Bu Fikri. Saya coba untuk yang Ah, Ibu di mute, Bu. Buka dulu Ke-mute, mute-nya. Bu. Mikrofonnya. Nah, gimana, Bu? ya kemarin kan yang itu kan berarti saya kan yang ada manakalannya itu Ibu. Oh, seperti ragu Krise ya, manakala. Iya. Saya coba Bu yang untuk 2.2 dulu. Oke, Iya. silakan. Belum. Udah Bu. Ini loading. Sudah kelihatan Ibu? Sudah. Sudah. Silakan buka. Ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya akan mencoba untuk memaparkan yang kemarin untuk 2.2. Mohon koreksinya lagi ya Bu Lala sama Bu Rita. Untuk masalah yang dipilih di sini, saya rendahnya keterampilan berhitung pada pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penyebab masalah di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih berorientasi pada pendekatan tradisional yang menempatkan peserta didik dalam pembelajaran sebagai pendengar. Yang kedua, keterbatasan alokasi waktu pada pembelajaran sehingga peserta didik kurang mendapatkan motivasi secara individu. Yang ketiga, rendahnya aktivitas peserta didik dalam pembelajaran karena merasa kurang mampu menerapkan konsep matematika. Solusi yang dipilih dari penyebab masalah di sini yaitu penerapan problem based learning untuk meningkatkan keterampilan berhitung peserta didik dalam pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Deskripsinya di sini, problem based learning atau yang lebih dikenal dengan PBL adalah suatu model pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada peserta didik dengan masalah-masalah praktis melalui stimulus dalam pembelajaran. Penerapan problem based learning untuk meningkatkan keterampilan berhitung peserta didik dalam pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan aljabar mempunyai beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran yang digunakan pada implementasi kurikulum Merdeka IKM. Yang kedua, program PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, program based learning dapat mengembangkan kemampuan peserta didik. Kemudian untuk kelebihan dari problem based learning di sini yang pertama, teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, dapat menantang kemampuan siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan belajar bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu juga dapat mendorong peserta didik untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap proses maupun proses belajar. Kemudian yang keenam, bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan suatu yang harus dimengerti oleh siswa bukan hanya sekedar dari guru atau dari buku-buku saja. Yang ketujuh, dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 8, dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir. 9, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Yang ke-10, dapat mengembangkan minat siswa untuk terus-menerus belajar. Untuk kekurangan dari problem based learning di sini, siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang
dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan model pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Kemudian untuk mitigasinya dari problem based learning di sini itu, nggak kelihatan. Bentar. Ini mana? Bentar Ibu, nggak kelihatan. Sebelah sini. Oh iya. Pemilihan model pembelajaran materi dan soal hendaknya dalam pembelajaran lebih mengaktifkan siswa. Yang kedua, sebelum mulai pembelajaran sebaiknya membuat persiapan yang matang dan menjelaskan secara detail agar siswa memahami permasalahan yang akan dipecahkan. Yang ketiga, pembelajaran dapat diselesaikan siswa melalui kerja kelompok agar lebih optimal jumlah anggota kelompok 2-4 siswa. Yang keempat, pemilihan soal dan materi pembelajaran hendaknya diperbarui. Yang kelima, memastikan waktu yang digunakan cukup untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu Ibu untuk pemaparan saya dari 2.2. Mohon koreksinya Ibu. Oke, siap ya. Ibu Fikrima, kalau saya lihat Ibu juga sudah mulai bagus ya Bu ya, sudah layak lah ya untuk diupload, layak untuk saya beri nilai dengan nilai yang baik ya. Coba Ibu agak ke bawah sedikit Bu. Solusi oke, penerapan sudah oke, tidak memiliki pembelian model lebih kok. Ini yang lebih mengaktifkan siswa. Coba Bu ke atas sedikit Bu, itu yang itunya Bu. Nah, yang paling akhir, paling kanan, kolom 7-nya Bu. Ke atas lagi ya. Nah, ini paling tata cara menulis ya Bu ya, diperbaiki menulisnya. Pemilihan model pembelajaran materi dan soal. Pemilihan model pembelajaran, materi dan soal hendaknya dalam pembelajaran lebih mengaktifkan siswa. Oh, ini Bu kalimatnya sedikit rancu. Ibu yang pemilihan model pembelajaran, materi dan soal disesuaikan sehingga dapat mengaktifkan siswa. Ya, di kalimatnya saja. Yang lainnya sudah oke. Nah, oke Bu, sudah bisa ya Bu. Sudah mantap Bu. Langsung ini aja, langsung upload ya Bu. Tinggal teknik menulisnya saja ya. Kayak sebagai ini Bapak salah tuh yang poin 1 sebagai. Nah, yang lain-lainnya sudah oke, sudah mantap, sudah tidak ada permasalahan. Nah, ini saya lihat Ibu tulisannya coba di pakai kontrol A ya, kontrol A atau diblok semuanya, terus huruf A yang ada tanda merahnya diklik, nanti diganti dengan warna hitam semua Bu. Karena ini sepertinya Ibu kayak copy paste ditempelin, jadi ada yang warnanya ada agak abu-abu. Abu-abu. Iya, entah di laptop saya ya Bu atau mata saya yang Enggak salah. sama Bu. Yang Oh, mitigasi sama. 1-2 itu Ya, rada abu-abu. rada abu-abu ya mitigasinya ya. Semua aja diblok Bu, biar hitam. Blok semua, kontrol A Bu. CTRL terus huruf A. Ya semuanya, biar semuanya. Nah, udah semuanya kan? Nanti saya perbaiki lagi. Perbaiki ya. Oke. Nah, Bu Rita bagaimana kalau secara umum sudah ya Bu ya? Ya, betul. Nanti yang ke bawah tadi perasaan waktu Ibu baca tuh yang apa tuh penilaian diri gitu. Yang ada nah itu membantu siswa mana sih yang penilaian siswa dapat mana sih? Yang menilai diri sendiri itu loh Bu. Ini. Nah itu ya. Di samping itu juga, nah ke atas Bu. Ya, stop. Mendorong peserta didik untuk melakukan evaluasi sendiri baik ke bawah Bu. Terhadap proses maupun proses belajarnya. Nah itu maksudnya apa Bu? Ya ini salah Bu. Nah. Terhadap proses belajar. Nah itu sendiri baik terhadap proses belajar.
Mm-mm. Oke ya. Melakukan evaluasi sendiri. Baiknya sepertinya dihapus aja ya, Bu. Kalau baik itu kayaknya harus ada perbandingan itu, baik ini ataupun ini gitu. Melakukan Iya, evaluasi diri sendiri kayak gitu aja. ya terhadap proses belajarnya gitu. Jadi baiknya dihapus. Oke. Nah, Ya. betul. Sip. Oke, yang lainnya sudah sip, Bu. Ya, terima kasih Ibu Lala sama Bu Rita. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ibu. Yani sudah raise hand nih. Oke, Bu Yani, silakan. Gatel 2.3, kalau 2.2, Bu. iya, 3 ya Bu Yani ya. 2.2 kemarin itu 2.1 yang koreksi dari Bu Rita sama Bu Laila. Saya akan mencoba sekarang mempresentasikan hasil LK 2.2 karena waktu kemarin di 21 untuk kelebihan dan kekurangan CTL-nya itu agaknya masih kurang nyambung ke kontekstualnya seperti itu. Oke, siap. Jadi saya Silakan. akan mencoba di 2.2. Mudah-mudahan Langsung ke yang revisinya aja ya, Bu. Kemarin apa? Kemudian perbaikannya apa? LK 2. Oke, dimaksimis dulu, Bu, di full screen. Sudah kelihatan, Bu? Sudah agak diperbesar, Bu. Oke, sip. Nah, untuk kemarin itu yang koreksi dari Bu Lala sama sebelumnya mohon maaf ya Bu Rita sama Bu Lala, ini untuk tulisan malam tak tok hasilnya seperti ini sampai ranyai ini mata. Nanti saya perbaiki. Ya, ininya belum sama ya, Bu, model tulisannya. Kurang ya, tim perapihnya belum sempat. Tim Malam mengejar upload, aduh. Nanti dirapihkan lagi. Nah, kemarin itu untuk koreksinya dari Bu Lala sama Bu Rita itu katanya kemarin untuk kelebihan dan kekurangan dari CTL-nya itu sedikit belum nyambung gitu ya. Nah, ini dari sini tetap permasalahannya yang saya pilih solusinya itu CTL. Di sini deskripsinya sudah ada ya. Langsung aja Bu ya ke koreksi yang kemarin kelebihan. Untuk kelebihannya itu di sini satu mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Kemudian yang keduanya mendorong siswa untuk dapat menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir secara cermat, kritis, logis, dan sistematis. Kemudian yang keempat, siswa mendapat pemahaman yang bisa bertahan lebih lama dan mudah diingat. Kemudian yang kelima, siswa menjadi lebih peka terhadap lingkungan di kehidupan nyata. Dan yang keenam itu meningkatkan kreativitas siswa dalam permasalahan yang ada di sekitar serta disesuaikan dengan keilmuan. Nah, itu untuk kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya dari CTL itu membutuhkan waktu yang cukup lama bagi siswa untuk memahami semua materi, sehingga akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah, yang akan mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah. Untuk kekurangan yang kedua, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketinggalan karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Kemudian untuk mitigasi dari kelemahannya, yang pertama guru selalu memantau kegiatan belajar mengajar serta membimbing siswa selama pembelajaran agar siswa dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk yang kedua, memberikan motivasi yang lebih baik, memberikan motivasi yang lebih bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah dan berusaha agar pembelajaran selalu menyenangkan. Nah, itu mohon bimbingannya dan koreksi lagi untuk Bu Rita dan Bu Laila. Terus terang kemarin itu bimbang pas saya mengangkat ini siswa belum memahami konsep bilangan bulat secara kontekstual
apakah saya sudah tepat mengambil model pembelajaran CTL atau memang yang tadi juga ada yang PBL. Nah, kalau memang itu kurang paham untuk ini, mohon koreksinya dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rita. Kalau kemarin sih sudah dijelaskan ya Bu, kalau memang Ibu sudah sreg dengan CTL boleh ngambil CTL karena memang seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kalau Ibu kan tadi CTL, kalau pengambil CTL karena kan model ini langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu. Jadi makanya mungkin kemarin tuh dibilangnya pada saat menerangkan mengambil kata-kata yang lebih difahami oleh siswa. Contohnya kan kemarin kalau negatif kita pakai hutang gitu ya Bu. Ya kalau Ibu memang sudah ini dengan CTL ya sudah nggak apa-apa Bu, sudah tepat pengambilannya. Kemudian konten setiap tabelnya sudah cukup bagus. Kemarin makan apa kata Bu Lala melambai lebay gitu ya. Karena sekarang sudah ya sudah simpel. Sekarang sudah disimpelkan, sudah disederhanakan, sudah di apa tadi Bu, dikereti apa sih? Dikeretan. Sudah dikereti. Oh ya dikereti. Jadi sudah lebih simpel, sudah lebih dipahami, jadi sudah cukup kalau menurut saya. Cuma untuk yang kelebihannya mendorong itu tuh apa gaya Bu Lala, mendorong, kesannya mendorong tuh gimana? Jangan mendorong, memberikan stimulus kepada siswa agar jadi dapat jangan mendorong. Nanti yang ini ya, yang kata mendorong ya, mendorong ya. Jadi kesannya membantu konotasinya siswa jelek. atau membimbing siswa menemukan gitu. Iya betul. Biasa orang matematik masuk bingung. Mengambil dan mengolah kata-kata. Iya, mengolah kata-kata. Nanti juga terbiasa. Iya. Kalau kesananya sudah bagus Bu, sudah sip. Oke, tinggal menulisnya saja ya. Tim pelatihnya ini tolong segera dilaksanakan pekerjaannya. Kemudian tadi fontnya masih belum seragam ya Bu? Iya seragam, betul, belum seragam. Sadar itu juga Bu Rita, sama malam tua udah jam upload saja. Nanti dibetulkan dulu saja Bu Yani ya. Iya. Nanti dibetulkan, diupload ulang ya Bu ya. Ya, fontnya, cara penulisan dan perapihannya silahkan. Siap. Saya dan Ibu Rita pokoknya untuk masalah upload tidak terlalu kenceng ya. Yang penting Bapak Ibu sesuai dengan waktunya. Mengapa demikian? Karena saya ingin mendapatkan hasil upload yang maksimal seperti itu Bapak dan Ibu. Betul. Ya. Kalau hanya asal-asalan ini saya nggak mau ya. Berarti target akhir saya dan Ibu Rita tidak tercapai. Untuk apa kita bicara terus-terusan ya? Tapi ternyata Bapak Ibu tidak menghasilkan hasil sesuatu yang terjadi perubahan. Pokoknya yang penting berubah dulu seperti itu. Siap. Ya. Ibu Yani sedikit Bu Yani itu di kelebihan. Ya. Yang mana kelebihan? Nah, ada tulisan mendorong nih paling nomor 1. Oh iya, yang mendorongnya nanti itu memberikan. Yang atasnya bukan. Ini itu tanda seru Bu. Iya, tanda seru Bu, bukan angka 1. Ibu shift-nya kepencet kayaknya pas menang. Malam ini ngetik jam berapa? Oh, ini PDF nanti di Word-nya aduh. Iya, di Word-nya diatur lagi Bu. Oke, di Word-nya diatur ya. Nanti diperbaiki lagi, diperiksa lagi nanti. Siap. Oke, semangat. Pak Agus mau LK berapa? 23. 2.3 ya Pak. Sudah di stop share ya Bu ya? Stop state, maka Bu. Oke, Pak Agus. LK berapa Bu? 2.3 Bapak 2.4 Bu. Asik, mantap. 2.4 bagus. 2.3 bagus. Baru itu. Oke, kita ini Ngaharewo sudah mengerjakan katanya Pak Agus. Ya, oke Pak Agus ya, Pak Agus. Buat gambaran teman-teman yang lain Pak. Ya Bu, cuma nggak tahu ini. Ya. Hari ini kita flashback dulu yang kemarin sambil kita tayangkan teman kita yang sudah selesai. Jadi minggu depan itu berkelanjutan, enak Mas. Sudah masuk Bu. Ya sedang Pak, masuk loading ya Pak. Silakan. Ini udah kebaca di sini. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus terang kalau masalah RPP saya udah angkat tangan Bu. Kalau nggak pernah buat, hanya copy paste saja Bu. Jujur dulu barangkali nanti dimarahin kan udah terbiasa dimarahin. Kita nggak marahin ya Bu ya. Emang wajah kita sangat ya Pak ya. Ngomong marahin ya, aman saja itu. Ya langsung aja, kemarin saya mengangkat tentang relasi dan fungsi. Cuma ini kan tadi
Untuk membuat perangkatnya itu hanya 1 kali pertemuan tapi berisi 5 apa Bu ya? Perangkat, ya, Iya. betul. Berangkat. Nah, untuk tujuan yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari relasi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, diagram kartesius dari suatu relasi. Untuk bukti penilaiannya itu saya nanti rencananya untuk uji kompetensi Bu, mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS. Yang kedua, nanti setelah itu ada post test atau kuis. Terus untuk kegiatan belajarnya, yang pertama siswa dapat mengerjakan LKS yang diberikan dan menjawab post test berupa kuis. Terus kegiatan atau aktivitas apa yang mengetahui hambatan siswa dan guru? Guru meminta peserta didik untuk memberikan refleksi setelah pembelajaran berlangsung. Kira-kira itu Bu. Sedikit, nggak tahu jelas atau tidak ini sedikit ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, saya langsung menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Pertama ini tujuannya Pak ya. Untuk tujuan, di mana tujuan ini diturunkan dari capaian pembelajaran atau kompetensi dasar. Nah, Bapak dan Ibu, kita mengenal namanya kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini bisa diukur Bapak Ibu. Seperti hal apa yang sudah dituliskan oleh Pak Agus, menjelaskan, oke. Kemudian menentukan, ini oke. Jangan lupa dalam satu, misalkan yang tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan. Berarti kata kerja operasionalnya Pak, menjelaskan. Objeknya apa? Pengertian relasi. Nah, harus seperti itu Bapak dan Ibu. Mengapa harus satu-satu? Karena ini untuk mempermudah mengukur. Nah, mengukur seperti apa Bapak? Dengan membuat soal. Misalkan, jelaskan pengertian relasi. Nah, ketika siswa itu menjawab dengan benar, sempurna sesuai dengan harapan guru, maka tujuan Bapak untuk menjadikan peserta didik ini dapat menjelaskan pengertian dari relasi tercapai tidak Pak? Tercapai. Nah, sekarang kita lihat yang kedua Pak. Peserta didik dapat menentukan himpunan pasangan berurutan. Diagram panah, diagram kartesius dari suatu relasi. Nah, ini menurut saya ini timpang tindih Pak. Kata kerjanya betul sudah satu adalah menentukan. Pak, ke ataskan sedikit Pak, boleh? Sedikit dapat menyajikan. Benar, Bu. Ya, boleh. Menyajikan boleh. Peserta didik dapat menyajikan himpunan pasangan berurutan melalui penggunaan diagram panah suatu relasi. Ada kata-kata yang kurang, Pak. Ada kurang, ya Pak ya. Nah, itu kan berarti yang kedua. Kalau tadi dengan menggunakan diagram panah, nanti yang bawahnya peserta didik dapat Kayak makanan menyajikannya. ya menyajikan lagi atau Menyatakan apa-apa Pak. sebentar ada suaranya yang tidak di-mute, tolong Pak. Oke. Nah, kemudian tadi kan yang kedua itu peserta didik dapat menyajikan himpunan pasangan berurutan melalui diagram panah. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan diagram kartesius dari suatu relasi. Satu-satu Jadi ya nanti Bu ya, dipecah ya Bu ya. betul. Gitu. Jadi terukur Bapak pada saat membuat soalnya ini iya terlihat. Kalau Bapak hanya seperti ini, Bapak menggambarnya hanya tentang diagram panah aja. Nah, nanti susah. Apakah siswa itu bisa nggak sih dengan kartesiusnya? Nah, itu kurang terukur. Jadi bagusnya satu-satu. Satu kata kerja operasional dan satu objek untuk tujuan pembelajaran. Jangan lupa ya Pak ya, kata kerja operasional itu yang mudah diukur. Kalau memahami, coba. Saya memahami perasaan Pak Agus. Terukur tidak? Enggak, belum. Tidak bisa terukur. Saya mengenal juga tidak terukur. Tapi kalau menjelaskan itu terukur ya, bisa menyajikan juga terukur. Oke, seperti itu Pak Agus untuk tujuan ya. Nah, ini bukti penilaiannya nanti dengan uji kompetensi mengerjakan LKS, lalu memberikan post test atau kuis. Selain itu juga kan bisa kegiatan tanya jawab Pak. Oh, gitu. Ya, tanya jawab juga bisa kan ya Pak di kelas ya. Bukti Jadi penilaiannya. rencananya untuk kuisnya kayak gitu Bu, tak kasih pertanyaan udah langsung anak menjawab seperti itu untuk kuisnya. Oke, boleh silakan. Berarti dijelaskan aja Pak. Oh gitu. Oh oke. Ya. Kegiatan belajar dan asesmen formatifnya siswa dapat mengerjakan LKS. Ini LKS-nya tidak konsisten Pak menulisnya di bukti penilaian LKS tulisannya kapital di sini
tidak kapital. Oh, nggih, Bu. Oke, maafkan saya rewel, Pak. Keluar aslinya ya. Lalu guru meminta, jangan meminta Pak, kita ngemis Pak. Guru memberikan kepada peserta didik untuk merefleksi atau memberikan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak. Atau dibalik aja Bu, peserta Boleh. didik memberikan refleksi, nggak Boleh. usah guru meminta lagi. Iya, boleh. Langsung seperti itu betul Bu, Rita bisa. Jadi guru memintanya dihapus aja. Iya. Jangan minta-minta lah Pak. Memberi bagus. Peserta didik memberikan refleksi. Bu Rita, barangkali ada yang kurang dari saya Bu, atau Ibu ada hal lain yang saya belum disampaikan, silakan. Ya, udah cukup. Ini nanti LKS-nya itu LKS yang dari sekolah atau Bapak bikin LKPD sendiri ya, Pak? Dari sendiri, Bu, rencananya. Kalau bisa dengan teman, insya Allah minta bantuan ya, Bu ya. Soalnya dulu pun saya pada saat pembelajaran, karena saya kan waktu itu PPL-nya langsung ya, Pak. PPL-nya langsung di SMK-nya. Jadi setiap mau belajar itu benar-benar bikin dadak LKPD sendiri gitu. Jadi tidak mengandalkan LKS yang dari sekolah. Gitu. Jadi lebih baik memang setiap mau mengajar ya LKPD-nya disiapkan masing-masing setiap pertemuan gitu. Yang penting ada pengetahuan buat sendiri Bu, itu aja. Nah iya betul. Biasanya kan kalau yang dibikin sendiri itu lebih menarik, ada warna-warnanya gitu. Kalau LKS atau LKPD dari sekolah itu kan biasanya ya monoton begitu-begitu saja. Bu Rita. Ya, mangga. Nanti kalau misalkan di bukti penilaiannya kita membuat LKPD sendiri, nanti di sini di penilaian kita cantumkan tes tertulis berupa LKPD gitu. Iya, boleh. Iya, betul, Bu. Dan sesi pertanyaan mungkin ya. Ya. Yang tadi. Betul. Jadi gitu ya Bapak, berarti kan kuis itu buat secara nggak langsung buat refleksi buat kita juga ya Bu. Apakah siswa sudah memahami apa yang sudah kita jelaskan atau enggak gitu. Baik, sudah cukup. Berarti nanti kita Bapak LKPD-nya hasil karya sendiri ya Pak ya. Insya Allah Bu. Berarti ini masih pertemuan pertama ya Pak, karena masih baru relasinya aja. Nggih, ini kan rencana. Nggih. Tapi untuk PPL ini dulu kan nggak apa-apa kan Bu ya? Nggak apa-apa. Untuk yang satu pertemuannya. Nggih. Satu pertemuan, tapi sudah lengkap ya Ibu Rita ya senjatanya ya. PLKPD-nya sampai asesmennya. Oke. Sudah Bu ini. Iya, sudah Pak Agus. Terima kasih. 2.3 kayaknya lebih simpel ya Bapak Ibu. 2.3 ya Bu. Ya, 2.3 lebih simpel. Karena cuma ada detail. Mangga yang mau mencoba lagi? Wah, Pak Toto sepertinya sudah selesai nih terlihat. Entah Pak Edi ya. Belum. Tuh kan, betul. Silakan. Pak Toto atau Pak Edi nih, Pak Edi ya? Belum Ibu. Semalam belum. Baru dakotik dulu. Oke, baik. Siapa nih yang sudah di 2.3? Dari gambaran apa yang disampaikan oleh Pak Toto tadi, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu Bu berkaitan dengan tujuan pembelajaran? Ya. Tujuannya dulu kita harus pahami karena ini dari tujuan kita akan berangkat pada bagaimana nanti mengajarkannya dan mengevaluasinya. Itu penting sekali. Silakan. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Bu Lala ya, bahwa tujuan itu sesuai dengan CP atau KD yang sudah ditetapkan di setiap materinya. Jadi Ibu tinggal ditambah dapat dari CP atau KD yang sudah ada gitu. Bu Lala sama Bu Rita gini, mau tanya. Iya, mangga. Untuk di LK 2.3 itu berarti lebih simpel ya Bu. Jadi tidak kita ambil poin untuk diambil dari RPP gitu. Betul. Oh, nggih. Jadi tidak dijabarkan secara menyeluruh, berarti yang dijabarkan nanti di RPP-nya untuk PPL nih. Ya, betul. Betul. Ini bahan untuk RPP. Jadi poin-poinnya aja Pak, dulu gambaran untuk membuat RPP. Terima kasih Bu. Berarti tidak usah dijabarkan langkah kegiatannya itu Ibu? Enggak. Hanya gambaran aja. Nanti penjelasan langkah kegiatannya mungkin nanti dituangkan dalam RPP-nya. Di kegiatan inti dan seterusnya gitu. Maaf Bu, untuk bukti penilaian misalnya menggunakan bukti penilaian otentik seperti penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, berarti poinnya saja seperti itu ya, tidak usah dijelaskan. Ya.
Oke, kalau Berarti penilaian sikap nanti iya, sikapnya yang RPP-nya seperti apa? lampirannya mungkin ya Bu ya. Di lampiran, Masuk di betul. lampiran ya. Iya. Ya, lampiran mungkin nanti ada penilaian sikapnya, nanti ada kriterianya seperti itu. Ya, Betul. sikapnya itu apa saja yang mau Kriterianya. dinilainya ya, betul. Ya, kan ada nilai 4, 3, 2, 1, 4 itu Betul. anak harus bagaimana, 3 harus bagaimana seperti itu. Boleh Betul. Ibu. Sip. Lalu satu lagi Bu yang di kolom 3 kegiatan belajar dan asesmen formatifnya berarti itu hanya langkahnya saja seperti fase 1 apa, fase 2 Iya, apa seperti itu. benar Ibu, seperti Ya. itu. Hanya langkah-langkah intinya yang Ibu akan sampaikan. Karena yang lebih terperincinya akan Ibu jabarkan di dalam RPP. Ya, terima Ya, kasih oke. Bu. Senang deh Bu Neri sudah mulai celing. Iya. Bu, Senin 2.4 beres. Perangkat Siap. 5 perangkat Senin beres. Ini kayaknya udah nggak sabar mau pada ngetik kayaknya ya Bu Lala Iya, ya. udah pada gatel nih kayaknya nih. Ayo mumpung paham Mumpung paham. Boleh, nanti kalau ada yang segera tidak paham boleh dituangkan. ditanyakan. Ya. Oke. Enggak ada lagi yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanyakan dulu Ibu, Bu Apri, jangan nyerah dulu Bu. Tenang Bu, bisa kok Bu. Di sini Semalam, bisa nanti Bu iya. Doni sama Bu Rita keluar buyar. Nah kalau mengajar buyar. Nggak, tenang Jadi saja. di 2.3 ini semuanya dikerti ya Bu ya. Dikerti ya, Iya. dipersingkat. Yang Hanya sesingkat-singkatnya. poin-poinnya saja. Ngerti. Dikerti. Bu Lala, Bu Rita mau tanya. Siap. Mangga. Gimana? Kan di apakah itu apa ya? Kita milih salah satu yang kita mampu, apakah menetapkan kan pembelajaran sekolahnya itu kan ada yang kurmer atau KTSP ya Bu. Betul. Nah, di sini kita itu mengambil salah satu sesuai yang kita mampu atau kita menyesuaikan sekolah tersebut dan misalkan kelas 7 sudah mengajar kelas 7 ini sudah kurmer, oh berarti nanti pengambilannya pakainya kurmer gitu. Atau kelas 7 masih KTSP ngajarnya berarti kita ngambilnya KTSP gitu. Atau gimana Bu? Oke, saya coba bantu jawab ya, Bu Mangga, Bu. Apri. Bu Apri, saya dan Ibu Rita itu ingin membantu Bapak dan Ibu dan tidak ingin mempersulit. Jadi baiknya kalau memang Ibu merasa, oh saya mah lebih suka dengan kurtilas ya atau KTSP, silahkan lakukan saja Ibu. Ya, seperti itu. Jadi Ibu nggak usah berpikir, aduh saya harus ngikutin yang sekarang KM kurmer. Jadi saya berusaha ini. Saya nggak mau. Saya ingin apa yang Ibu bisa tampilkan semaksimal mungkin sehingga saya dan Ibu Rita nanti bisa mengambil penilaian yang maksimal. Ya, seperti itu aja. Ya, saya tidak ingin memberatkan Bapak dan Ibu semuanya. Udah kurmer belum mengerti, ku Ibu Lala sama Ibu Rita kudu bisa. Kudu kumer. Kudu kumaha ini LK saja masih liur gitu ya. Mengkeret akhirnya Bu ya jadinya. Kata aktif yang mengkeret. KKO baru. Awas ya kata kerja operasional ya, jangan lupa di tujuan. Itu Bu Apri, gimana Bu Apri, Bapak Ibu yang lain? Jadi saya dan Ibu Rita itu ingin membantu prinsipnya, ya. Saya tidak ingin memberatkan apa yang Bapak Ibu bisa. Kalaupun di kelompok lain misalkan mereka kekeh dengan kurmer, ya silakan saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai kurmer ya silakan, nggak ada masalah buat kami. Bebas ya. Apapun kita hayu. Kita hayu, silakan. Bebas. Ya. Jadi Ibu Sri mau pakai yang mana? Ibu Sri mau pakai yang mana, Ibu Sri Hartati? Melamunnya ya Allah, Ibu. Itu di kepalanya kayaknya udah itu ya Bu. LK kurmerku. 2.3 kurmer apa ini, wah gitu banyak tulisan di sini. Sama pakai kurikulum merdeka Bu. Pakai Saya bagus. Bu Sri pakai kurmer Bu. Oke. Tuh, Pakai keren. kurikulum merdeka. Oke, nanti kita tunjukkan ya Bu Rita ya. Ya betul. Boleh Ya, saya nanti minggu depan tunjukkan, kita iya. Bu. Boleh. Ini. Mau tunjukkan, silakan. Untuk koreksi barangkali ada Ya. kesalahan. Tuh kan diam-diam ternyata sudah kurmer. Iya, Bu. Iya. Jin share screen gitu. Silakan. Bu Lala tuh pandai membaca muka orang gitu ya. Silakan. Oke. Mantap.
Ini baru LK22 ya, Bu ya? Oke. Tuh kan sudah LK2.4 itu Ibu Rika, coba lihat. Luar biasa ini Bu Sri. Keren. Oke, Untuk LK berarti pakai CP ini ya. 2.3 Ya udah saya, pakai CP. Boleh. tujuannya yaitu Mm-mm. yang dengan menggunakan model pembelajaran PPL Problem Based Learning, peserta didik diharapkan dapat menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilang bulat. Yang kedua, melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilang bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Bukti penilaiannya yaitu tes tertulis. Siswa akan mengerjakan tes tertulis yang mencakup soal-soal yang memerlukan pemahaman konsep bilang bulat dan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilang bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Di sini dalam mengerjakan soal, yaitu nanti siswa menggunakan alat peraga yaitu koin positif dan koin negatif dalam menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan berikut ini nomor 1 sampai 10, Bu. Terus kegiatan belajarnya di sini saya menjabarkan untuk langkah-langkahnya. Pertama, pendahuluan. Yang pertama, peserta didik melakukan doa sebelum belajar. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Peserta didik menerima informasi tentang kompetisi, ruang lingkup materi, tujuan manfaat, langkah pembelajaran, metode penelitian, penilaian yang akan dilaksanakan yang ditayangkan. Guru bertanya mencari informasi tentang penerapan bilang bulat dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik menjawab dengan prediksi masing-masing. Terus guru mengaitkan bilang bulat yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Kegiatan intinya yaitu guru nanti membagi peserta didik menjadi peserta kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Peserta didik dalam memperhatikan dan mengamati penjelasan yang diberikan guru yang terkait dengan peserta didik yang melibatkan operasi hitung bilang bulat. Peserta didik dalam kelompok mengamati tayangan audiovisual, misalkan tentang masalah-masalah yang penerapan konsep operasi hitung bilang bulat. Guru membagikan LK dan peserta didik membaca petunjuk mengamati LK berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung bilang bulat. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan dan menanyakan permasalahan hal-hal yang perlu dipahami dari masalah yang disajikan dalam LK, serta guru mempersilakan peserta didik dalam kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Bila diperlukan, guru memberikan bantuan komentar secara klasikal. Langkah kedua yaitu brainstorming. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing berdasarkan petunjuk yang ada dalam LK. Misalkan dalam LK berisikan permasalahan dan langkah-langkah pemecahan, serta meminta peserta didik dalam kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung bilang bulat dengan menggunakan koin. Peserta didik dalam kelompok melakukan brainstorming dengan cara sharing information dan klarifikasi informasi tentang permasalahannya. Terdapat tayangan video tentang operasi hitung bilang bulat. Langkah ketiga yaitu pengumpulan informasi dan data. Peserta didik masing-masing kelompok dalam kelompok juga membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk LK untuk mengidentifikasi operasi hitung bilang bulat, untuk menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilang bulat, untuk menyajikan dalam bentuk hasil kerja kelompok, untuk peserta didik melakukan eksplorasi seperti dalam poin 8, di mana mereka juga diharapkan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami peserta didik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta didik.
Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti. Langkah keempatnya yaitu berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang digunakan untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan. Peserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan guru untuk dapat mengaitkan, merumuskan, dan menyimpulkan tentang bilangan, pecahan, serta menyajikan garis bilangan, serta memberikan bantuan untuk menyajikan hasil pemecahan masalah yang telah diperoleh. Peserta didik dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian masalah yang diberikan terkait bilangan bulat. Langkah 5, presentasi hasil penyelesaian masalah. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis dan lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas atau tingkat kelompok, mulai dari apa yang telah didiskusikan. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. Langkah 6, refleksi. Peserta didik melakukan refleksi resum dan membuat kesimpulan secara lengkap, komprehensif, dan dibantu guru dari materi yang telah dipelajari terkait operasi hitung bilangan bulat. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua peserta didik. Yang terakhir, penutup, guru memberikan tugas mandiri sebagai pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, melaksanakan post-test terkait operasi hitung bilangan bulat. Ketiga, peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, untuk memberi penguatan materi yang telah dipelajari guru, memberikan arahan untuk mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari, baik melalui buku-buku di perpustakaan atau mencari di internet. Yang kelima, guru memberikan tugas. Terus asesmen yaitu bagaimana guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen individu dilakukan dalam latihan soal kuis, sedangkan asesmen kelompok dilakukan dari hasil diskusi kelompok. Jenis asesmennya dilakukan dalam perform ketika presentasi hasil diskusi kelompok dan hasil portofolio dari lembar kerja peserta didik, kemudian tes tertulis berupa kuis untuk asesmen individu. Seperti itu Bu, LK 2.3 saya mohon pencerahannya, koreksinya barangkali. Mungkin ada kesalahan, mohon koreksinya nggih Bu Lela sama Bu Rati. Saya juga masih meraba-raba ini benar apa tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gara-gara PPG semua jadi pintar meraba ya. Aduh. Baik, Bapak dan Ibu ya, yang disampaikan oleh Ibu Sri ini kan sudah lengkap ya. Ini Ibu tadi langkah-langkah pembelajaran. Jadi ini RPP-nya sudah mulai terlihat di sini ya Bu ya. Pada saat pendahuluan Ibu apa yang akan dilakukan di sini dengan menggunakan problem based learning-nya ya Bu ya. Nah ini problem based learning-nya juga sudah Ibu tampilkan di sini. Terlihat langkah-langkah secara nyata ya, sintaknya sudah jelas. Nah ini Bapak Ibu bagus kalau mau seperti ini ya Ibu Rita ya. Boleh. Sudah oke, sudah nampak. Nah, tapi di sini saya lihat ini Bu dengan di tujuannya Bu. Nah, ini menemukan sifat-sifat yang ya, berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini seperti halnya tadi ya, Ibu Sri, tolong dibuat dalam beberapa bagian, tidak langsung, karena ini untuk lebih mudah mengukur kemampuan siswanya. Ya, ini kan ada menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan. Menemukan sifat-sifat, apakah ini nanti siswanya akan menemukan atau siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan? Diganti ya Bu ini ya. Ya, saya ingin tahu dulu Bu, Ibu, apakah siswanya ingin menemukan sifat-sifat atau ya, siswanya dapat menerapkan Bu?
ingin dapat menerapkan Bu, biar Oke. bisa cara mengerjakannya itu. Oh ya, berarti menyelesaikan ya. Nah, Menyelesaikan. berarti yang Iya. pertama Ibu bisa diganti dengan siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Seperti itu, Bu. Dengan sifat-sifat yang Nah, berlaku. dengan sifat-sifat yang berlaku, betul. Siswa dapat, Kesannya kalau menemukan sifat-sifat tuh menyebutkan ini pakai sifat apa gitu ya, Bu ya? Siswa ya, dapat betul. menyelesaikan. Nah, betul, Bu. Bisa menyelesaikan Operasi operasi penjumlahan dengan operasi penjumlahan. dengan sifat-sifat yang berlaku. Nanti yang keduanya pengurangan. Oh, wah, udah ya. Operasi yang berlaku. Menyelesaikan operasi penjumlahan, Bu. Penjumlahan dulu. Oh, operasi. Operasi penjumlahan sesuai dengan sifat maaf, operasi penjumlahan bilangan bulat. Tapi itu udah ada di nomor 2, Bu Lala. Apa? Diperjelas di nomor 2. Melakukan operasi. ini. Oh iya, kalau itu kan. Ini. Oh, bukan yang itunya, Bu. Yang duanya Kayak melakukan ini. operasi Oh, ini ya, ini. Ya, penjumlahan dan itu pengurangan. udah. Oh iya. Berarti yang tadi tidak Berarti perlu nomor ya, Bu, ya? 1 betul menyebutkan sifat atau gimana, Bu? Iya, mau sifat atau apa? Iya. Karena kalau Kalau untuk menentukan sifat-sifat itu luas ya, Bu. Iya, makanya jadi siswanya itu nanti menyebutkan ini pakai sifat apa atau nanti gimana, Bu? Oh, Karena kan tadi awalnya itu menemukan apa? Menemukan sifat-sifat. Iya. Kalau sifat-sifat kan berarti sudah ada jawabannya, tinggal nanti ini masuknya ke sifat distributif Iya, atau maksudnya asosiatif kayak gitu. gitu. Iya, betul. Apakah nanti siswanya itu mau diarahkan untuk ini menggunakan sifat apa, ini menggunakan sifat apa, apakah nantinya mau begitu atau gimana, Bu Sri? sifat distributif apa ya? Bukan. Iya. Kalau Bukan, Ibu maksudnya contohnya ini 5 tambah 2 Iya. berapa, berarti siswa dapat menghitung kayak tadi yang dijelaskan Bu Lela. jadi memastikan itu sifat sifat-sifatnya apa gitu. ya sifat-sifatnya jadi nggak usah, apakah Ibu kalau mau menyantumkan boleh, berarti kan nanti ke siswanya itu nanyanya misalnya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Nah, ini sifat apa ya? Berarti kan gitu kan ya, Bu? Iya. Iya, nah apakah nanti Maksudnya kayak pada gitu, Bu. saat Iya. pembelajarannya akan dilakukan seperti itu atau gimana, Bu? Iya, untuk Kalau memang mau menyebutkan begitu, sifat-sifatnya itu. kalau memang mau begitu berarti yang tadi tidak usah dirubah, Bu. Kalau Iya. memang ibunya mau Yang anaknya dulu, yang menentukan tadi ya sifat. pertama ya. Iya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu Ibu arahnya tuh hasilnya, goalnya tuh pengen apa Ya, gitu. betul. Nah, kalau berarti Ibu ingin siswanya bisa menentukan, oh Ibu ini sifat komutatif, oh ini Ibu distributif. Nah, Iya, yang pertama itu untuk bisa mengerti sifat-sifatnya itu. kalau mengerti Terus Ibu tidak terukur kata Ya, kerjanya. Menerapkan. Tapi Ibu siswa dapat menentukan. menentukan. Betul, bukan boleh menentukan ya, Bu. analisis. Itu dapat menyebutkan, nggak apa-apa Bu, menyebutkan. Nanti rame ya di kelas ya. Iya. Kan itu melakukan operasi hitung. Siswa dapat menerapkan. Kalau menerapkan berarti nanti mengerjakan, Pak. Ya, benar menentukan ya, Bu. Menentukan saja Bu atau Menentukan. mengidentifikasi. Memilih Bu, apa Siswa memilih? dapat Memilah. menentukan, Bu. Menentukan saja Bu, yang lebih Ya, sederhana. tadi yang pertama menentukan ya. Oke, siswa dapat menentukan. Menentukan sifat-sifat. Tidak, di atasnya sudah diharapkan dapat, Bu. Jadi siswa dapatnya nggak usah, Bu. Langsung ke menentukan aja. Ya, di atasnya soal peserta didik Siswa diharapkan menentukan. dapat. Nah, di situnya langsung menentukan aja, Bu. Ya, karena di atasnya sudah ada kata-kata dapat. Ya. Menentukan sifat-sifat. Oke ya Bu, sip ya.
Sifat-sifat operasi Sifat Penjumlahan. operasi penjumlahan. penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti dikembalikan lagi. Iya, ke awal. Penjumlahan. Sifat-sifat operasi penjumlahan Nah, dan itu pengurangan, Bu. Ini dihapus, Bu. Ya. enggak, yang atas yang dihapus, Bu. Nah, ya terus lagi sampai mana? Sip. Yang ini, Bu, gitu. Ya. Oke, sudah. Ya, berarti nomor 1 menyebutkan pakai sifat apa, yang kedua baru digunakan gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Iya. Oke, baik. Lanjut. Coba ini. Kalau yang apa namanya kolom ketiga, kalau hanya sekedar poin-poinnya boleh ya, Bu Lala? Iya, tidak apa-apa, tidak usah terurai, Bu. Tidak usah terurai Iya. begini nggak apa-apa. Cuma karena Iya. Bu Sri sudah begini, kalau ngeditnya nanti kan lama lagi ya, Bu ya. Iya, Berarti ya sudah sudah nggak apa-apa. aja lah. Kalau yang lain Biarkan sintaknya kayak aja gini ya. nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Langkah-langkahnya. Apa? Iya, iya. Di apa tadi tuh, Bu? Dikureti apa? Dikereti. Oh, dikereti. Kuret Maksudnya sih. kalau Dikereti. seperti ini aja gimana, Bu? Boleh, Iya, Bu? nggak apa-apa. Bu Sri Nggak sudah apa-apa. terlanjur ini kan berarti langkah-langkah di RPP ya, Bu ya. Iya. Kalau dari RPP dipindahkan ke sini. Iya. Nggak masalah. Cuma kalau yang belum, biar kitanya lebih simpel menilainya Garis ya, Bu. besarnya aja ya, Bu. Besarnya Garis saja, besarnya betul. aja, betul. Nanti penjabaran seperti ini dituangkan dalam RPP-nya gitu. Saya curiga Ibu Sri Hartati sudah selesai RPP-nya ini, Bu Rita. Asik. Aduh. Nanti kita tinggal cek medianya ya, Bu ya. Betul. Mantap. Iya, asesmennya. LKPD dan lain-lain. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Jadi nggak sabar ya, Bu Lala ya. Ya, iya saya pengen lihat nih hasilnya Senin. Senin di pukul 4 ya Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi sore, mohon maaf. Biar pekerjaan Bapak Ibu yang lainnya juga terselesaikan terlebih dahulu. Lebih nyaman di sore, kecuali mungkin untuk hari Jumat, Sabtu bolehlah kita pagi. Silakan Bapak Ibu. Ada. Jadi saya stop. Oke, stop Bu. Ya, Sudah sudah sampun. Ibu. Ya, Jangan mantap. lupa Terima di-save. kasih. Ditunggu RPP, LKPD dan lain-lainnya, Bu. Iya, Siap. insyaallah. Bu Nelly tenang aja, Bu Nelly. Tenang, Bu Nelly. Tidak Nggak usah perlu panik. stres. Mana Bu Nelly? Bu Nelly santai, Bu Nelly. Everything is gonna be okay, Bu. Aman, Bu. Malam minggu, Bu. Aduh, mumet, Bu. Apa yang ada yang di pikiran Bu Nelly? Sebentar, saya ingin tahu dulu apa yang ada di pikirkan Bu Nelly. Jangan kayak Pak Edi cuma bisa garuk-garuk aja. Pak Agus sudah rancung tuh Pak Agus. Gimana Bu Nelly? Ada yang sampaikan? Ini sambil merevisi, Bu. Oke, sambil merevisi ya, tenang ya. Iya. Pak Agus sudah mulai sudah kegerahan. kipas-kipas. Panas. Di 2.3 seperti kita sudah 2 contoh ya, Ibu Rita ya, sudah cukup ya. Sudah cukup. Udah ada gambaran ya Bapak Ibu Udah ada ya? gambaran ya. Jadi 2.3 itu hanya persiapan Bapak Ibu sebetulnya untuk membuat sebuah RPP. Ini tuh landasannya. Tetapi dibalik ya tadi oleh Ibu Sri Hartati, RPP ditarik menjadi RK 2.3. Gak ada masalah. Dituliskan langkah-langkah pembelajarannya ya, Bu. Iya, betul. Singkat padat saja ya Ibu Sri ya. Iya, nggak usah ya. Tujuan pembelajarannya singkat padat seperti apa, gitu aja. Ya, garis besarnya saja. Asesmen apa yang akan Ibu lakukan, seperti itu. Nggak usah. Pak Toto, tatapan mukanya Mohon biasa maaf, saja. Bu. Boleh lah. Mohon maaf, Bu Lala Bu mau. Sri, iya. Ya. Untuk LK 2.3 saya gimana, Bu? Oke, sudah Diperbaiki oke, lagi Bu. atau seperti itu aja? Udah itu aja. Boleh. Udah nggak apa-apa. Udah itu aja, Bu. Iya. Nanti Biar ngeditnya itu. terlalu ini. Iya, Ngeditnya nanti terlalu Bu banyak, kelamaan. Bu. Ya, Malah udah. berantakan Makasih, Bu. lagi. Oke, Ya, sudah aman sama-sama. ya. Bu Sri Hartati berarti Tinggal upload. 5 siap ya. 5 5 itu. tagihan beserta LK 2.4-nya Insyaallah. dipersiapkan, nggak apa-apa Bu. Bismillah. Bismillah. Kalau sudah selesai kan nyantai. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain tidak usah berkecil hati, Ibu Fikrima juga tidak usah stres-stres, tenang. Pak Toto, tatapan matanya tolong dipertahankan. Biasa saja. Siap. Saya 2.3 baru merumuskan tujuan, Bu. Oh, nggak apa-apa, Ibu Sri. Siapkan saja dulu tujuannya sampai lengkap. Karena nanti di Senin depan kita akan review kembali ya, Bu Rita ya. Betul. Ya, kita review. Seperti ini kan kita sudah mulai setengah jalan yang 2.3. Minggu depan kita review. Kalau sudah selesai, saya juga sambil ingin melihat karena di 2.3 kita agak lama ya, Ibu Rita ya, sampai ke pertemuan 12 ya. Kita cek lagi nanti barangkali Ibu yang mau menampilkan RPP dan lain sebagainya persiapan boleh nanti ya, sebelum ke 2.4.
Berarti Ya, gimana? diunggahnya 2.3 nanti Iya, 2.3 sekarang. Unggahnya kapan, Bu? 2.3, Bu. 2.3 di situ tanggal berapa, Bu? Karena saya nggak bisa ngeliat, Bu. Belum aktif itu Bu katanya di. Oh ya, belum. Belum aktif Oh ya, itu. oh ya udah kalau belum aktif berarti Bapak dan Ibu banyak kesempatan untuk merevisi, untuk memperbaiki dan menyiapkan. Anteng. Jangan dibuat pusing pokoknya. Tenang aja. Sabar. Iya. Walaupun Ibu Lela nggak sabar, kita sabar aja ya. Lela sabar kok bagus. Kalau nggak sabar udah keluar dari Zoom. Sabar suruh mengupload, kita kan sabar belum mengerjain Bu. Iya, iya. Bapak Ibu coba, kan kata saya juga udah upload, mau revisi ya. Ya enggak, silakan revisi dulu, nggak ada masalah. Yang penting saya dapat hasilnya yang maksimal dari Bapak Ibu. Iya, ngapain saya buru-buru nyuruh upload hasilnya kayak begitu, kurang puas di Ibu ataupun di Bapak, kan sama-sama tidak saling menguntungkan. Oke, Pak Toto, siap? Mangguk-mangguk ya, mencurigakan ya Bu Iya. ya. Setengah-setengah. Aduh. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya dan Ibu Rita ini memang senang bercanda. Ini dalam rangka kita, dalam kegiatan sudah kita berjauhan. Yang dilihat hanya layar monitor dari laptop. Serius, aduh kayaknya nggak banget deh gitu ya. Ya. Bu Lela, mau tanya Bu, benar Bu, ini titipan dari teman-teman. Silakan Bapak. Ini biar hatinya nggak galau gelisah. Ini Gimana Bapak? masalah uji kompre Bu, ini pada tanya. Biasanya nanti kalau uji kompre itu yang menguji itu dari yang sudah sering ini apa namanya Bu Lela sama Bu Pamong atau bisa diacak lagi Bu? Kita belum dapat info itu ya Ibu Rita sama ya? Belum ada. dapat informasi Pak Agus, jadi saya belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak Agus dan teman-teman. Satu saja Pak, mari kita berdoa bersama semoga Bapak bertemu salah satu di antara kami berdua. Amin. Diusahakan Bu, diusahakan Bu. Diusahakan Ibu. Ya Allah. Sambil Tuh marah kan? banget gitu ya Bu ya. Pada senang semua ya Bu ya. Bu Neli udah wajahnya udah berpindah nih Bu Neli. Iya, karena kalau PPL-nya ya Bu Rita, kita bertemu lagi ya Bu Rita ya. Betul. PPL saya alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Rita. Jadi saya sudah memiliki chemistry yang kuat. Kita lanjutkan lagi di PPL. Wah, saya sudah asik dengan Ibu Rita. Dan bertemunya dengan kelompok 2. Nah, semoga kelompok 2 itu adalah Bapak dan Ibu lagi gitu. Kan kelas A ya Bapak ya. Kelas A ya. Masuk kelas A kan? Iya, kelas A. Kelas A. Mudah-mudahan masih dengan kelompok yang sama, dengan orang-orang yang sama, dan saya dan Ibu Rita nanti itu jadi sudah tahu ya Ibu, kita perjalanan awal karir kebingungan ya. Saya ini grafiknya kan sekarang sudah mulai lihat nih. Jujur ya, saya sudah mulai lihatnya kalau tadi tanggalnya 1, kita udah mulai 5 nih. Betul. Sudah mulai 5 Bapak. Peningkatannya sudah signifikan. Kalau 1 sampai 20, Ibu tuh sudah seperempat jalan. Sudah mulai Ya, kelihatan. lihat dashboardnya Pak Agus. Ya, oke. Ya. Sudah oke ya, saya berharap nanti kan Bapak Ibu terus meningkat. Sekarang share screen sudah oke. Kemarin layarnya ada yang pakai layar wajah saya sampai senyum sendiri. Segala macam. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja, alhamdulillah ya. Sorry. Bukan maksud menyindir ya, tetapi saya jadi senyum sendiri. Baik, alhamdulillah peka ya Bu ya, peka. Oke, peka ya. Kita closing statement, silakan Ibu Rita. Sudah saya tadi opening, Ibu Rita sekarang yang closing. Sudah cukup ya? Jangan sampai jam 12 ya. nanti meledak otaknya. Oke. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan hari ini sudah terselesaikan. Mudah-mudahan ada gambaran untuk Bapak Ibu untuk mengerjakan LK 2.3 karena memang kalau dilihat lebih simpel, cuma tidak untuk disepelekan juga. Karena kita berdua Ibu Lela dengan saya mengharapkan hasil yang terbaik dari Bapak Ibu. Karena kan katanya tidak ada hasil yang mengkhianati proses gitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan semuanya perjalanan dari awal sampai sekarang itu jadi bakal kita buat nanti, mudah-mudahan pas PPL berjalan lancar semuanya dengan hasil yang bagus dan hasil yang bagus. Baik, kita bersama-sama ucapkan hamdalah untuk penutup hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di hari Senin di pukul 16 ya, Bu Lela. Insya Allah pukul 16 ya Bapak Ibu. Sehat selalu supaya kita bisa bertemu, supaya kita bisa terus menjalankan proses ini. Nanti insya Allah bakal
jadi cerita indah pada saat Bapak Ibu sudah lulus. Amin. 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 Baik, terima kasih. Saya dan Bu Lala izin pamit. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya pasti dengar yang gibah dulu. Ya saya langsung ya, Pak Agus gitu. Boleh di stop recordingnya Pak. Oh, siap, Bu. Oke.